Subhanahu wa taala. Wajib kita imani bahwa para nabi dan rasul itu memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga kita berkewajiban mengimani bahwa rasul-rasul tersebut memiliki sifat yang memang Allah Subhanahu wa taala letakkan di situ untuk kita imani. Cuman jangan kita samakan antara sifat yang dimiliki oleh Allah yang kemarin 20 kita pelajari dengan sifat yang dimiliki oleh para utusan-utusan Allah itu. Kalau Allah itu sifatnya memang hakiki zati. Nah, para nabi ini sifatnya aradi, bukan zati. Para nabi ini diciptakan nabinya, kemudian Allah berikan sifat yang 4 ini: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian kita diperintah untuk mengimaninya. Tapi kalau Allah itu zati, tidak ada yang beri Allah itu sifatnya, tidak ada yang ciptakan. Memang sedia adanya Allah di azalinya. Di saat itulah Allah itu sempurna zat dan sifatnya. Nah, adapun para nabi ini memang zatnya diciptakan oleh Allah, sifatnya pun diletakkan oleh Allah. Cuman kita diperintah wajib untuk mengimaninya. Paham ya? Wajib, walaupun diciptakan oleh Allah, tapi Allah yang perintahkan kita untuk mengimani sifat-sifatnya para nabi dan para rasul. Seperti misal diibaratkan saja supaya mudah kita memahami. Jadi diibaratkan ini supaya mudah pemahaman. Sifatnya Allah itu ibarat gula gitu. Namanya gula ini kan nggak bisa dilepas, dipisah dari manis dengan gula ini. Di mana kita temukan gula pasti manis. Di mana ada gula mesti manis sudah itu. Mau kita temukan gula di Amerika, di tempat kita, mau dimanapun pasti manis, nggak bisa dilepas sifat itu. Nah, beda dengan yang lainnya seperti misalnya sayur asam gitu. Itu kan nggak asam sebenarnya, cuma dicampur-campur, taruhin bawang, taruhin garam, taruhin bage sehingga jadi asin. Nah, seperti itulah contoh permisalan ini sifat Rasul itu diletakkan memang oleh Allah sifat-sifatnya. Kemudian kita sebagai umatnya diperintahkan untuk mengimaninya. Makanya jangan sampai kita samakan sifatnya Allah yang hakiki, yang wajibul wujud itu dengan sifatnya para Rasul. Paham ya? Nah, sama kayak kita, cuman kita diwajibkan Allah untuk mengimani sifat para nabi dan rasul itu yang 4 itu minimal: siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Siddiq artinya di sini disebutkan benar. Kalau dalam penjelasan para ulama akidah menyebutkan apa itu siddiq. Siddiq yang dinisbatkan kepada nabi dan rasul itu yaitu muwafaqatul khabar lil waqi. Sesuainya apa yang dikabarkan nabi itu dengan kenyataan. Jadi apa yang disampaikan nabi itu pasti terjadi ya, tidak akan meleset. Nah, apa yang disampaikan oleh nabi entah mungkin sudah kita temukan atau belum kita temukan, atau kabar-kabar nanti diberitahukan oleh para nabi itu akan terjadi nanti selepas kiamatnya, akan ada hari kebangkitan, mahsyar, sirat, itu pasti terjadi. Jadi sesuainya apa yang diucapkan, disabdakan, disampaikan oleh para nabi dan kenyataan yang terjadi, itu namanya siddiq, bukan omong kosong. Paham ya? Nah, itu namanya siddiq. Dulu pernah beliau bersabda, nah, di awal-awal mulai tersebarnya Islam, masih di Madinah ini, Nabi pernah berkata kepada para sahabat di majelis itu, "Satubtahunna al-Konstantiniyah," kata Nabi. Nah, nanti Konstantin, Turki itu, Konstantinopel itu namanya sebelum Turki, Istanbul itu,
nanti suatu saat Istanbul ini akan dibuka, akan dikuasai oleh umat muslim. Waktu itu ya kan Konstantin itu dikuasai oleh orang-orang tentara salib waktu itu, orang-orang kafir, tidak ada orang Islamnya di sana. Kenapa ibu-ibu kok ngobrol ya? Nabi SAW sabdakan akan terbuka, nanti akan dikuasai oleh umat Islam Konstantin ini, Turki ini ya. Maka antara sabda Nabi itu jauh sekali masa terbukanya. Ketika Nabi meninggal belum dikuasai Konstantin itu. Ketika zaman khalifahnya Abu Bakar juga belum. Kemudian di zaman Khalifah Umar belum. Semua usaha untuk mentaklukkan Turki itu. Kemudian di zaman Utsman juga belum. Di zaman Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in juga belum. Bahkan di zaman Hasan, Husain, Umar bin Abdul Aziz juga belum ditaklukkan. Tapi semua orang-orang di zaman itu pasti akan takluk. Karena ini sudah Nabi sabdakan. Ternyata berapa puluh tahun atau hampir ratusan tahun selepas Nabi katakan sabdakan seperti itu, Konstantin itu juga ditaklukkan oleh salah seorang daripada keturunannya Sayyidina Umar. Keturunannya Sayyidina Bani Abbasiyah, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu jaisuha. Nanti akan ditaklukkan itu Konstantin oleh seorang pemimpin muda yang soleh, yang takwa. Di saat itu dialah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Jadi apa yang disabdakan Nabi itu pasti terjadinya. Walaupun jaraknya antara sabda Nabi dengan ditaklukkan Konstantin itu jauh, lumayanlah lama, tapi pasti terjadi. Itu menunjukkan apa yang dikatakan Nabi itu siddiq, benar dan pasti terjadi walaupun nggak langsung. Begitu juga nanti Nabi sudah sabdakan akan ada azab kubur, siksa kubur, mahsyar, itu wajib kita ya kini walaupun mungkin belum kita temukan. Pernah juga dulu Nabi itu ketika beliau hijrah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar, jadi Nabi itu ketika berat dihadapinya perjuangan di Mekah, maka beliau berhijrah dan mengarahkan para sahabat sebagian untuk hijrah ke Madinah. Sebagian sudah berangkat. Nah, beliau berdua belum. Beliau berdua berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka orang-orang kafir Quraisy bersepakat untuk mencari Nabi Muhammad ini, mau dibunuh. Maka dicarilah Nabi SAW. Maka di tengah perjalanan ketemu oleh seseorang namanya Suraqah ibnu Malik. Tapi sebelum Suraqah ini menemukan Rasulullah itu sudah ada himbauan dari pembesar-pembesar kafir itu, siapa yang dapat menemukan Muhammad entah hidup ataupun mati, maka saya, kata pembesar Quraisy itu, kalau nggak salah waktu itu Abu Lahab atau Abu Jahal itu mengatakan, saya akan kasih cash langsung onta 100 ekor. Nah, onta itu mahal, satu onta aja tuh yang paling besar itu harganya sampai hampir ratusan juta satu. Siapa yang dapat menemukan Muhammad ini hidup ataupun mati, bawa ke tempat kami, cash kami akan kasih 100 onta. Maka sahabat orang-orang yang kafir Quraisy di waktu itu bersegera, entah mau dapat di mana saja, yang penting bawa ke sini, mau hidup atau mati. Maka semua mencari Rasulullah. Karena ada yang ahli padang pasir ini nemukan, yaitu Suraqah ibnu Malik ini. Dia ahli, dia tahu, dia langsung ketika dengar langsung merecat cari Rasulullah, cari ke mana-mana. Akhirnya diketemukan jejak kaki onta Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Wah, ini bekas onta orang-orang Mekah ini. Mesti ini sudah dicarilah, dia teliti, ternyata ketemu. Ada jarak berapa meter gitu, nggak langsung dianu. Kelihatan dari jauh ini dari Rasulullah ini. Lihatnya ternyata benar itu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar.
Maka dia mau kejar Rasulullah dan Abu Bakar itu, tapi kudanya ini tidak mau lari, tidak mau lari, dipukul, tidak mau lari, malah dipaksa, dipukul dengan sekuat tenaga, malah ngangkat kudanya sampai dia jatuh. 3 kali dia paksa kudanya untuk ngejar Nabi, tapi kudanya nggak mau, sampai jatuh 3 kali. Maka Abu Bakar katakan, sini kamu, katanya gini, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa mengambil kami atau menangkap kami, ya. Karena kami digintungi oleh Allah. Sini aja kamu, mari sini. Mari dipanggil dia. Hei Suraqah, Nabi berpesan kepadamu, Nabi Muhammad berkata kepadamu, untukmu, ini saya sampaikan kepadamu, mau enggak kamu nanti dipakaikan mahkotanya Raja Romawi, mahkotanya Raja Romawi. Maka Suraqah ini ketawa, mana bisa, waktu itu kan Islam belum tersebar kemana-mana, masih sekitar Madinah dan sebagian yang dekat-dekat Madinah. Maka Suraqah meremehkan, mana bisa aku orang miskin, orang gunung, orang hutan, kok bisa dipakaikan mahkota Raja Romawi yang terbesar di masa itu. Tapi kamu mau enggak, kata Abu Bakar. Ini Rasulullah mengatakan, wah, tidak percaya aku. Nah, yang penting kamu yakin dan kamu mau enggak? Ya udah, saya mau, katanya. Udah. Nanti suatu saat kamu akan memakainya. Udah, kamu nggak usah kejar kami, lebih baik kamu balik sudah. Nah, hanya Suraqah ini pun yakin bahwa memang ini Rasulullah, sudah Muhammad ini adalah utusan Allah. Maka dia balik dan tidak menceritakan apa yang dia dapatkan. Yang akhirnya dia masuk Islam. Singkat cerita, di zaman Rasulullah belum ditaklukkan Parsi dan Romawi. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar pun belum ditaklukkan. Nah, ditaklukkan Parsi Romawi ini di zamannya Sayyidina Umar. Jadi zaman Sayyidina Umar ini sudah banyak negara-negara, kota-kota besar itu ditaklukkan, termasuk Baitul Maqdis itu. Pertama yang buka kunci Baitul Maqdis itu Sayyidina Umar itu. Kemudian juga termasuk Romawi itu ditaklukkan itu. Hingga harta singgasana semua, barang-barang mahal yang milik Romawi itu dikirim ke Madinah. Sampai singgasana, sampai mahkota kerajaan itu dibawa ke Madinah. Maka dia sampai di Madinah, Umar ini menangis. Menangis di pojok Masjid Nabawi. Sementara sahabat-sahabat lain semua bergembira, senang Islam sudah tersebar, harta benda datang ke Madinah, semua dibawa ke Madinah, budak-budak tawanan dibawa. Hanya Umar menangis di pojok. Maka ditegur, Umar, kenapa kamu menangis? Kan ini hari bahagia sekarang, Islam tersebar, harta benda datang ke Madinah. Maka Umar katakan, seumpama ini harta benda semua ini baik, tentu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sahabatku yang mulia dulu dikasih. Tapi kok kenapa di zaman saya ada benda-benda seperti ini? Takut dia. Umar itu datang dunia itu takut, sedih dia. Karena dulu Rasulullah hari-hari kelaparan. Dulu Abu Bakar itu hari-hari kelaparan, habis hartanya untuk agama. Kok di zamanku nih dunia ini berdatangan. Sampai mutiara berlian itu ditendang-tendang oleh anak-anak di Masjid Nabawi itu, saking banyaknya itu. Maka Umar ini ingat pesan Abu Bakar. Abu Bakar pernah mengatakan, Umar, nanti kalau kau jadi khalifah dan kamu mentaklukkan Romawi, ada seorang sahabat yang namanya Suraqah, kamu panggil, kamu pakaikan dia mahkota itu. Maka betul, datang Umar, dikumpulkanlah para sahabat sebelum dibagi ghanimah. Adakah di tempat ini orang yang namanya Suraqah, katanya. Diiklankan, ada saya, wahai Amirul Mukminin, kesini kamu, katanya. Apakah dulu kamu pernah mendengar Rasulullah mengatakan suatu saat kamu akan memakai mahkota Raja Romawi? Oh, pernah. Oh, sini, katanya. Dipanggil dia. Nah, diambil itu sehingga mahkota Romawi itu ditaruhkan di kepalanya. Pakaiannya juga dipakaikan. Maka dia menangis. Ternyata apa yang di Nabi sabdakan itu terjadi. Hanya dia pakai jalan kiri kanan, habis itu disuruh buka lagi. Kenapa dibuka? Katanya, kamu kan disuruh pakai saja, ada suruh ngambil sama Rasulullah. Pakai saya sudah pakai, ya lepas. Ini maksud cerita tiang ini apa? Bahwa apa saja yang dikabarkan Nabi itu pasti akan terjadi, entah langsung atau tidak langsung, atau mungkin nggak kita temukan, tapi pasti suatu saat kita akan temukan. Suatu ketika Nabi panggil Siti Aisyah
anak beliau Siti Fatimah radhiyallahu taala anha dibisikin tiba-tiba Fatimah menangis. Kemudian pas menangis itu dibisikin lagi, ketawa dia. Maka ada seorang sahabiah bertanya, kalau nggak salah Siti Aisyah bertanya ke Siti Fatimah, "Hei Fatimah, kenapa dulu ketika kamu dibisikin oleh Rasulullah kamu menangis, kemudian dibisikin kedua kalinya kamu ketawa?" katanya. Dia katakan, Rasulullah berbisik kepadaku bahwa ini kedua anakku ini Hasan Husain ini semua akan mati syahid dibunuh, katanya. Ini Husain nanti akan mati Hasan ini akan mati diracun, kemudian Husain ini akan mati dicincang, dipenggal, ditombak, dipanah, diputus kepalanya. Maka saya menangis, "Ya Rasulullah, bisa enggak ini terjadi?" Tidak bisa, kata Rasulullah. Sedih, maka dibisikkan lagi, tapi nanti kedua anakmu ini akan jadi pemimpinnya para pemuda di surga, tersenyum. Maka betul apa? Siapa Rasul wafat, Umar wafat, Utsman wafat, Ali dan kedua jadi khalifah. Pertama Sayyidina Hasan jadi khalifah, mati diracun oleh istrinya. Kemudian Sayyidina Husain mati dibunuh di Karbala di 10 Muharram itu. Jadi terbukti apa yang disabdakan Nabi. Jadi itulah yang namanya siddiq muwafaqatul khobar lil waqi, sesuainya apa yang dikabarkan Nabi itu dengan kejadian-kejadian. Jadi nggak pernah meleset. Begitu juga nanti Nabi pernah sedangkan akan ada terjadi huru hara zaman, akan datang nanti tidak akan datang hari kiamat sebelum akan terjadi qabla asyra ayat, akan terjadi hal-hal besar termasuk Dajjal, Yajuj Majuj, Imam Mahdi, kemudian apalagi dukhan, dabatul ar, kemudian terjadi gelap selama beberapa hari, dunia ini nggak pernah kelihatan terang. Itu akan terjadi kelak, dan walaupun sekarang belum kita temukan, mungkin juga nggak akan kita temukan, tapi wajib untuk kita yakini, dan itu aja akan ditemukan oleh anak turun kita, karena itu sudah disabdakan oleh Nabi dan banyak disebutkan dalam hadis-hadis beliau. Maka kita wajib mengimani. Paham ya? Itu namanya siddiq, bukan sekadar bicara-bicara tanpa bukti, enggak. Apa yang disabdakan Nabi pasti terjadi. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwa pembicaraan Nabi itu siddiqnya itu benar walaupun dalam keadaan bercanda. Dalam pembicaraan Nabi itu walaupun kelihatan bercanda tapi benar, itu namanya siddiq. Beda dengan kita kan, kita ngomong kadang yang penting orang bisa senang dengan kita, ketawa dengan kita, kita bohong atau kita ya. Kalau Nabi itu enggak, mau sungguh-sungguhnya, mau main-mainnya, mau bersandanya tetap benar. Nabi sering menyampaikan ilmu, sering menyampaikan agama, itu enggak pernah meleset. Dan kadang dalam hal candaan pun Nabi itu enggak pernah bohong. Pernah satu ketika Nabi itu didatangi oleh perempuan tua, sahabiah tua, datang di hadapan Nabi bertamu. Di saat itu Nabi belum di rumah, masih di masjid, belum di kamar beliau. Maka tamu ini berjumpa dengan Siti Aisyah. Dia ketuk pintu, salam, maka Siti Aisyah keluar, tanyakan, "Wahai ibunda, wahai perempuan tua, apa gerangan kamu ke sini, tuan ke sini?" "Oh, saya mau ketemu Rasulullah." "Oh, Rasulullah masih berada di masjid, tunggu sebentar." Maka Siti Aisyah cari ke masjid dan katakan, "Ya Rasulullah, ada tamu perempuan tua datang ke masjid, dia mau ketemu tuan." Maka Rasulullah datang. Maka perempuan ini bertanya, "Ya Rasulullah, aku ini sudah tua. Aku ini sudah tua dan aku pun masuk Islam waktu tua gitu. Sedikit amalanku untuk aku, bekalku untuk nanti di akhirat, sementara perjalanan akhir itu lama sekali. Saya harap tuan ini mau doakan saya. Tolong doakan saya Rasulullah. Saya ini masuk Islam sudah tua, kemudian baru sedikit amal kebaikan saya, dia takut masuk neraka. Doakan saya supaya masuk surga." Maka Rasul katakan, orang perempuan kayak tuan ini tidak akan ada di surga. Perempuan seperti anda ini tidak akan masuk surga. Maka Rasulullah pergi. Akhirnya apa, perempuan tuan ini
Rasul pergi itu nangisnya, dia sedih sampai Siti Aisyah itu kaget, disamperin, kenapa engkau menangis katanya. Saya tadi bertanya kepada Nabi tentang keadaan saya begini, terus Nabi katakan kamu ini tidak akan masuk surga, orang tua kayak begini tidak akan masuk surga. Maka Rasulullah datang temui Aisyah, temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, suamiku, saya datang sini nih mau beritahukan perihal perempuan tua tadi. Dia menangis itu di luar, sangat menangis. Kenapa dia menangis? Karena Tuhan katakan dia tidak akan masuk surga. Kan bercanda sebenarnya itu, tapi bercanda Nabi itu benar. Oh, dia salah paham itu. Maka Nabi datang samperin, kenapa engkau menangis wahai perempuan, katanya engkau, saya tidak akan masuk surga. Bukan itu maksudnya, engkau ini akan tetap masuk surga. Yang saya maksud itu perempuan tua itu tidak ada memang di surga. Perempuan kayak perempuan engkau ini, tua kayak engkau ini tidak akan ada di surga, karena isi surga itu semua mudah. Maknanya engkau ini nanti akan dimudahkan oleh Allah gitu. Bukan tidak ada lagi orang perempuan dan tua kayak begini. Kelihatannya kan itu bercanda, tapi benar apa yang dikatakan Nabi itu. Tidak ada perempuan tua, tidak ada kakek-kakek tua di surga itu. Yang tua-tua ini akan dirubah semua jadi muda. Jadi umur orang di surga itu kisarannya 30 tahun atau 33 tahun, mau laki-laki mau perempuan. Gantengnya semua kayak Nabi Yusuf, suaranya semua kayak Nabi Daud, tinggi badannya semua kayak Nabi Allah Adam, akhlaknya semua kayak akhlaknya baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekuatannya kayak Nabi Musa. Jadi nggak ada ecek-ecekan di surga itu, akan ganteng terus, akan mulia terus, akan bahagia terus, tidak akan pernah susah itu di surga. Maka Rasul katakan nggak ada perempuan tua di surga kayak ini gitu. Maknanya tetap Anda ini masuk surga, tapi dirubah oleh Allah jadi muda. Jadi seperti itu. Jadi bercandanya Nabi itu aja itu benar, apalagi tidak bercandanya. Itulah yang namanya Nabi, karena tidak akan mungkin terjadi kidzab, mustahil terjadi kedustaan pada Nabi dari semua yang diucapkannya. Karena apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disabdakan oleh para nabi itu mesti itu wahyu daripada Allah. Kok terjadi kebohongan? Berarti yang memberikan wahyu itu juga bohong jadinya. Itu akan terjadi, mustahil terjadi seperti itu. Dalam hal segala halnya para nabi kalau berbicara mesti benar. Paham ya? Itu diantara makna siddiq. Bahkan walaupun itu terasa berat diucapkan, bahkan membahayakan untuk dirinya, kalau memang itu diperintah Allah disampaikan, itu menunjukkan kebenaran Nabi. Pernah Nabi ini kan pulang dari Isra Mi'raj itu, pulang daripada Isra Mi'raj itu kan perjalanan hanya semalam, setengah malam aja. Ada semalam, sebagian ulama katakan semalam, ada sebagian setengah malam, ada mengatakan sangat cepat sekali, seperti orang pergi kencing sebentar ke luar terus dia masuk. Itu saking cepatnya Nabi itu. Ketika Nabi pulang dari Mi'raj itu, subuh-subuh itu sudah pulang. Nabi berangkat malam, habis sisa itu subuh sudah masuk, datang ke rumahnya, Mi'rajnya itu, Isra dan Mi'raj. Maka di jalan ketika Nabi mau berangkat sholat, ketemu sama Abu Jahal ini. Muhammad, hal unzila alaikal wahyi, Muhammad, apakah tadi malam turun wahyu kepadamu? Maka Rasul katakan, ya. Apa? Tadi malam aku diberangkatkan oleh Allah ke Masjidil Aqsa, kemudian tembus langit ketujuh, kemudian keliling surga neraka, kemudian balik. Berapa lama? Cuman semalam. Cuman seberat itu semalam. Maka Nabi tahu sebenarnya. Nabi tahu kalau disampaikan perkara ini pasti orang akan menolak karena nggak masuk akal. Ketika Nabi itu diperintahkan oleh Allah, Muhammad, nanti kau sampaikan perjalanan hidupmu ini, perjalananmu Mi'raj ini, Isra dan Mi'raj ini kepada umatmu. Tapi namanya Nabi itu sifatnya siddiq ya, dan tahu risikonya ini akan membahayakan, akan dimusuhi, akan dikatakan pembohong, karena semua yang dialami Nabi nggak masuk akal dengan akal sehat kita. Perjalanan yang begitu lama itu nggak bisa ditempuh, jutaan tahun, miliaran tahun nggak bisa ditempuh itu, tapi diperintahkan sampaikan ke umatmu. Maka Nabi tetap juga
disampaikan walaupun risikonya akan dibunuh. Maka betul apa? Akhirnya banyak sahabat yang murtad, beliau dikatakan pembohong, pendusta, tapi tetap juga disampaikan. Karena apa? Sifat Nabi itu siddiq. Bahkan pernah juga beliau kumpul-kumpul bersama para sahabat, kemudian Nabi kedatangan tamu orang-orang besar yang mau kenal Islam. Pejabat-pejabat dari luar negeri datang ke Madinah mau dekat mengenal Islam sehingga mereka mau masuk Islam. Maka Nabi datang kasih nasihat, pengarahan. Tiba-tiba datang seorang sahabat buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum, buta ini, muazin azan awalnya sebelum subuh itu dia yang suka azan. Maka tiba-tiba dia ingin ketemu dengan Nabi di saat Nabi repot menghadapi pembesar-pembesar itu. Maka datang Abdullah ibnu Maktum mau ketemu Nabi. Maka Nabi katakan, sudah pergi. Bukan saatnya ini dia mau berjumpa dengan Nabi, nanti sudah pergi. Nabi usir. Maka ditegur Nabi oleh Allah. Turun ayat yang berbunyi abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, sampaikan ke umatmu. Nah, ini kan aib Nabi ini. Ini aib bagi Nabi, ini ditegur langsung oleh Allah sikap Nabi itu. Tapi karena dia Nabi, maupun berat merugikan memberikan kehormatannya, tetap juga Nabi sampaikan ke umatnya. Itu menunjukkan sifat siddiqnya Nabi. Mau bahaya untuk dirinya, berat untuk dirinya, akan merusak kehormatannya, kalau sudah Allah perintahkan sampaikan, tetap disampaikan. Karena itu memang sifatnya para Nabi. Maka itulah di antara sebagian penjelasan para ulama mengenai sifat siddiqnya para Nabi dan Rasul. Mustahil terjadi kedustaan pada setiap kabar-kabar atau hal-hal yang disampaikan oleh para Nabi. Maka sikap kita ya wajib mengimani kullu ma atabih Rasul fahaqquhu taslim wal qabul. Apa saja yang disabdakan, diarahkan, dikabarkan oleh para Nabi tersebut wajib kita imani. Kalau enggak kita imani, sama saja kita enggak mengimani tentang kerasulannya. Wallahu alam bisawab. Nggih, mungkin yang ditanyakan. Ya, waktunya. Paham tapi ini ya? Nah, tanyakan enggak? Maka sikap kita ya kita ikuti. Jangan kita suka bohong. Karena orang itu kalau sudah suka bohong nanti akan dicap dia kadzabun, pembohong. Dan tidak ada sikap seorang mukmin itu pembohong. Kalau orang sudah pembohong, sifatnya itu nggak bisa dipercaya sudah. Nah, makanya jangan sampai di rumah kita para suami-suami jangan suka bohong sama istri juga jangan bohong sama suami. Bicara apa adanya, kebohongan nanti akan membawa pasti akan membawa petaka kerusakan rumah tangga. Ngomong sejujurnya, jangan dusta. Apa yang kita lakukan kita terangkan kepada istri kita atau suami kita, sehingga tidak ada yang disembunyikan. Karena setiap kebohongan itu suatu saat pasti akan terbuka itu. Nah, itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman terhadap apa yang kita muzakarahkan dan kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kedua jadi khalifah. Pertama Sayyidina Hasan dari khalifah mati diracun oleh istrinya. Kemudian Sayyidina Husain mati dibunuh di Karbala di 10 Muharram itu. Jadi terbukti apa yang disabdakan Nabi. Jadi itulah namanya siddiq, muwafaqatul khabar lil waqi, sesuainya apa yang dikabarkan Nabi itu dengan kejadian-kejadian. Jadi enggak pernah meleset. Nah, begitu juga nanti Nabi pernah sedangkan akan ada terjadi huru akhir zaman, akan datang nanti tidak akan datang hari kiamat sebelum akan terjadi qabla asyra ayat, akan terjadi hal-hal besar termasuk Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi, kemudian apalagi dukhan, dabatul ar, kemudian terjadi gelap selama beberapa hari, dunia ini enggak pernah kelihatan terang. Itu akan terjadi kelak, dan walaupun sekarang belum kita temukan, mungkin juga nggak akan kita temukan, tapi wajib untuk kita yakini, dan itu hanya akan ditemukan oleh anak turun kita, karena itu sudah disabdakan oleh Nabi dan banyak disebutkan dalam hadis-hadis beliau. Maka kita wajib mengimani. Paham ya? Itu namanya siddiq. Bukan sekadar bicara-bicara tanpa bukti, enggak.
Apa yang disabdakan Nabi pasti terjadi. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwa pembicaraan Nabi itu siddiqnya itu benar walaupun dalam keadaan bercanda. Dalam pembicaraan Nabi itu walaupun kelihatan bercanda tapi benar, itu namanya siddiq. Beda dengan kita kan, kita ngomong kadang yang penting orang bisa senang dengan kita, ketawa dengan kita, kita bohong atau kita ya. Kalau Nabi itu enggak, mau sungguh-sungguhnya, mau main-mainnya, mau bersandanya tetap benar. Nabi sering menyampaikan ilmu, sering menyampaikan agama, itu enggak pernah meleset. Dan kadang dalam hal candaan pun Nabi itu enggak pernah bohong. Pernah satu ketika Nabi itu didatangi oleh perempuan tua, sahabiah tua, datang di hadapan Nabi bertamu. Di saat itu Nabi belum di rumah, masih di masjid, belum di kamar beliau. Maka tamu ini berjumpa dengan Siti Aisyah. Dia ketuk pintu, salam. Maka Siti Aisyah keluar, tanyakan, wahai ibunda, wahai perempuan tua, apa gerangan kamu kesini, tuan kesini? Oh, saya mau ketemu Rasulullah. Oh, Rasulullah masih berada di masjid, tunggu sebentar. Maka Siti Aisyah cari ke masjid dan katakan, ya Rasulullah, ada tamu perempuan tua datang ke masjid, dia mau ketemu tuan. Maka Rasulullah datang. Maka perempuan ini bertanya, ya Rasulullah, aku ini sudah tua, aku ini sudah tua, dan aku pun masuk Islam waktu tua gitu. Sedikit amalanku untuk aku, bekalku untuk nanti di akhirat, sementara perjalanan akhir itu lama sekali. Saya harap tuan ini mau doakan saya, tolong doakan saya Rasulullah. Saya ini masuk Islam sudah tua, kemudian baru sedikit amal kebaikan saya, dan takut masuk neraka, doakan saya supaya masuk surga. Maka Rasul katakan, orang perempuan kayak tuan ini tidak akan ada di surga kan? Perempuan seperti anda ini tidak akan masuk surga. Maka Rasulullah pergi. Akhirnya apa, perempuan tuan ini setelah Rasul pergi itu nangisnya, dia sedih sampai Siti Aisyah itu kaget, disamperin, kenapa engkau menangis katanya. Saya tadi bertanya kepada Nabi tentang keadaan saya begini, terus Nabi katakan, kamu ini tidak akan masuk surga, orang tua kayak begini tidak akan masuk surga. Maka Rasulullah datang, temui Aisyah, datang temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, suamiku, saya datang ke sini nih mau beritahukan perihal perempuan tua tadi. Dia menangis itu di luar, sangat menangis. Kenapa dia menangis? Karena Tuhan katakan dia tidak akan masuk surga. Kan bercanda sebenarnya itu, tapi bercanda Nabi itu benar. Oh, dia salah paham itu. Maka Nabi datang samperin, kenapa engkau menangis wahai perempuan, katanya engkau, saya tidak akan masuk surga. Bukan itu maksudnya, engkau ini akan tetap masuk surga. Yang saya maksud itu perempuan tua itu tidak ada memang di surga. Perempuan kayak perempuan engkau ini, tua kayak engkau ini tidak akan ada di surga, karena isi surga itu semua mudah. Maknanya engkau ini nanti akan dimudahkan oleh Allah gitu. Bukan tidak ada lagi orang perempuan dan tua kayak begini. Kelihatannya kan itu bercanda, tapi benar apa yang dikatakan Nabi itu. Tidak ada perempuan tua, tidak ada kakek-kakek tua di surga itu. Yang tua-tua ini akan dirubah semua jadi muda. Jadi umur orang di surga itu kisarannya 30 tahun atau 33 tahun, mau laki-laki mau perempuan. Gantengnya semua kayak Nabi Yusuf, suaranya semua kayak Nabi Daud, tinggi badannya semua kayak Nabi Allah Adam, akhlaknya semua kayak akhlaknya baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekuatannya kayak Nabi Musa. Jadi nggak ada cek-cekan di surga itu, akan ganteng terus, akan mulia terus, akan bahagia terus, tidak akan pernah susah itu di surga. Maka Rasul katakan nggak ada perempuan tua di surga kayak ini gitu. Maknanya tetap anda ini masuk surga, tapi dirubah oleh Allah jadi muda. Jadi seperti itu. Jadi bercandanya Nabi itu aja itu benar.
apalagi tidak bercandanya. Itulah yang namanya nabi, karena tidak akan mungkin terjadi kidzab, mustahil terjadi kedustaan pada nabi dari semua yang diucapkannya. Karena apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disabdakan oleh para nabi itu mesti itu wahyu daripada Allah. Kok terjadi kebohongan, berarti yang memberikan wahyu itu juga bohong jadinya. Itu akan terjadi, mustahil terjadi seperti itu. Dalam hal segala halnya para nabi kalau berbicara mesti benar. Paham ya? Itu diantara makna siddiq. Bahkan walaupun itu terasa berat diucapkan, bahkan membahayakan untuk dirinya, kalau memang itu diperintah Allah disampaikan, itu menunjukkan kebenaran Nabi. Pernah Nabi ini kan pulang dari Isra Mi'raj, itu pulang daripada Isra Mi'raj itu kan perjalanan hanya semalam, setengah malam aja. Ada semalam, sebagian ulama katakan semalam, ada sebagian setengah malam, ada mengatakan sangat cepat sekali, seperti orang pergi kencing sebentar ke luar terus dia masuk. Itu saking cepatnya Nabi itu. Ketika Nabi pulang dari Mi'raj itu, subuh-subuh itu sudah pulang. Nabi berangkat malam, habis sisa itu subuh sudah masuk, datang ke rumahnya. Mi'rajnya itu, Isra dan Mi'raj. Maka di jalan ketika Nabi mau berangkat sholat, ketemu sama Abu Jahal ini. Muhammad, hal unzila alaikal wahyi, Muhammad, apakah tadi malam turun wahyu kepadamu? Maka Rasul katakan, ya. Apa? Tadi malam aku diberangkatkan oleh Allah ke Masjidil Aqsa, kemudian tembus langit ketujuh, kemudian keliling surga neraka, kemudian balik. Berapa lama? Cuman semalam. Cuman seberat itu semalam. Maka Nabi tahu sebenarnya. Nabi tahu kalau disampaikan perkara ini pasti orang akan menolak karena enggak masuk akal. Ketika Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah, Muhammad, nanti kau sampaikan perjalanan hidupmu ini, perjalananmu Mi'raj ini, Isra dan Mi'raj ini kepada umatmu. Tapi namanya Nabi itu sifatnya siddiq ya, dan tahu risikonya ini akan membahayakan, akan dimusuhi, akan dikatakan pembohong, karena semua yang dialami Nabi enggak masuk akal dengan akal sehat kita. Perjalanan yang begitu lama itu enggak bisa ditempuh, jutaan tahun, miliaran tahun enggak bisa ditempuh itu. Tapi diperintahkan sampaikan ke umatmu. Maka Nabi tetap juga sampaikan walaupun risikonya akan dibunuh. Maka betul apa? Akhirnya banyak sahabat yang murtad, beliau dikatakan pembohong, pendusta, tapi tetap juga disampaikan. Karena apa? Sifat Nabi itu siddiq. Bahkan pernah juga beliau kumpul-kumpul bersama para sahabat, kemudian Nabi kedatangan tamu orang-orang besar yang mau kenal Islam. Pejabat-pejabat dari luar negeri datang ke Madinah, mau dekat mengenal Islam sehingga mereka mau masuk Islam. Maka Nabi datang kasih nasihat, pengarahan. Tiba-tiba datang seorang sahabat buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum, buta ini, muazin azan awalnya sebelum subuh itu dia yang suka azan. Maka ingin ketemu dengan Nabi di saat Nabi repot menghadapi pembesar-pembesar itu. Maka datang Abdullah ibnu Maktum. Karena Nabi katakan, sudah pergi. Bukan saatnya ini dia mau berjumpa dengan Nabi, nanti sudah pergi. Nabi usir. Maka ditegur Nabi oleh Allah. Turun ayat yang berbunyi abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, sampaikan ke umatmu. Nah, ini kan aib Nabi ini. Ini aib bagi Nabi, ini ditegur langsung oleh Allah sikap Nabi itu. Tapi karena dia Nabi, maupun berat merugikan memberikan kehormatannya, tetap juga Nabi sampaikan ke umatnya. Itu menunjukkan sifat siddiqnya Nabi. Mau bahaya untuk dirinya, berat untuk dirinya, akan merusak kehormatannya, kalau sudah Allah perintahkan sampaikan, tetap disampaikan, karena itu memang sifatnya para Nabi. Maka itulah di antara sebagian penjelasan para ulama mengenai sifat siddiqnya para nabi dan rasul. Mustahil terjadi kedustaan pada setiap kabar-kabar atau hal-hal yang disampaikan oleh para nabi. Maka sikap kita ya wajib mengimani kullu ma atabih rasul fahaqquhu taslim wal qabul. Apa saja yang disabdakan, diarahkan, dikabarkan oleh para nabi tersebut wajib kita imani. Kalau enggak kita imani, sama saja kita enggak mengimani tentang kerasulannya. Wallahu alam bisawab. Nggih, mungkin yang ditanyakan. Ya, waktunya. Paham tapi ini ya?
Tanyakan nggak? Hah? Hah? Maka sikap kita ya kita ikuti. Jangan kita suka bohong. Karena orang itu kalau sudah suka bohong nanti akan dicap dia kadzabun, pembohong. Dan tidak ada sikap seorang mukmin itu pembohong. Kalau orang sudah pembohong, sifatnya itu nggak bisa dipercaya sudah. Nah, makanya jangan sampai di rumah kita para suami-suami jangan suka bohong sama istri juga jangan bohong sama suami. Bicara apa adanya, kebohongan nanti akan membawa petaka, pasti akan membawa petaka kerusakan rumah tangga. Ngomong sejujurnya, jangan dusta. Apa yang kita lakukan kita terangkan kepada istri kita atau suami kita, sehingga tidak ada yang disembunyikan. Karena setiap kebohongan itu suatu saat pasti akan terbuka itu. Nah, itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman terhadap apa yang kita muzakarahkan dan kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah ma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu